Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nur Salim MPDI, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Mandua Kota Kediri, dan kepada siswa-siswi kelas 10 dan 11 yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini, detik ini kita bisa merasakan manisnya iman, Islam dan ihsan di bulan Ramadan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Anak-anakku yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan tentang adab bergaul. Setiap hari pasti kita bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang, baik itu orang yang lebih tua, baik itu dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih muda dari kita. Dalam berinteraksi itu terdapat tata aturan. Kita tidak boleh menyamakan bergaul dengan mereka tanpa ada batasan-batasan tertentu. Dari segi umur, etika bergaul atau adab bergaul itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adab bergaul terhadap orang tua. Yang kedua, adab bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Siapakah yang termasuk orang tua itu? Yang pertama yaitu bapak ibu kita. Yang kedua, kedua mertua kita jika kita sudah menikah. Yang ketiga yaitu guru kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Menurut Imam Al-Ghazali, adab terhadap orang tua yang pertama yaitu mendengarkan dan mengikuti arahan mereka. Jika orang tua kita memberikan nasihat, memberikan masukan, arahan, kita dengarkan. Yang kedua, berdiri ketika orang tua kita berdiri. Maksudnya itu adalah penghormatan seorang anak terhadap kedua orang tua. Adab selanjutnya yaitu tidak berjalan di depan orang tua. Jika kita berjalan bersama-sama orang tua, kita sebaiknya berada di belakangnya, tidak boleh di depan atau mendahului orang yang lebih tua atau orang tua kita. Selanjutnya mencari ridho kedua orang tua. Kenapa? Karena ridho Allah terdapat dalam ridho orang tua. Selanjutnya bersikap rendah hati terhadap orang tua. Kita walaupun ilmu kita lebih tinggi, kita tidak boleh sombong ataupun tinggi hati terhadap kedua orang tua. Selanjutnya tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Misalnya kita minta sesuatu kepada orang tua dan tidak dituruti atau tidak dikabulkan, kita tidak boleh sedih, tidak boleh murung, apalagi marah terhadap orang tua, itu tidak boleh. Selanjutnya, adab selanjutnya yaitu sebelum pergi kita harus pamit atau izin kepada orang tua. Kemanapun kita pergi,
ke sekolah, ke rumah teman, kemanapun kita harus izin dulu kepada kedua orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali terdapat adab terhadap guru. Beberapa adabnya, yang pertama yaitu mendahului beruluk salam. Jika kita bertemu dengan bapak ibu guru, ucapkan salam. Seperti itu ya. Yang kedua, tidak berbicara banyak di depan guru. Ketika kita berbicara dengan guru kita, ucapkan yang penting saja, yang tidak penting jangan dibicarakan. Yang kedua, selanjutnya yaitu berdiri ketika guru berdiri. Yang selanjutnya, tidak bertanya-tanya kepada teman duduk ketika guru menjelaskan. Di dalam kelas kita tidak boleh ngobrol sendiri dengan teman ketika guru menerang. Selanjutnya yaitu tidak berburuk sangka kepada guru. Itulah adab terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab terhadap teman sebaya. Siapa yang dimaksud dengan teman sebaya? Teman sebaya adalah teman yang umurnya setara dengan kita, misalnya teman satu kelas. Menurut Imam Al-Ghazali juga terdapat aturan-aturan tersendiri jika kita bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan teman daripada kepentingan kita. Yang kedua, menutup aib teman. Kita tidak boleh menceritakan keburukan atau kejelekan teman kepada orang lain. Yang selanjutnya, mendengarkan teman ketika berdiskusi di dalam kelas. Ketika teman menjelaskan, kita tidak boleh ngobrol sendiri dengan teman yang lain. Selanjutnya, menghindari perdebatan yang tidak penting. Jika dalam diskusi debatnya tidak penting, jangan dilanjutkan. Debatnya yang penting saja, yang tidak menimbulkan permusuhan. Selanjutnya, memanggil teman dengan panggilan yang baik. Jika kita punya teman gemuk, kita panggil dut, gendut, itu tidak boleh. Jika kita punya teman kurus, kita panggil kering cungkring, nah itu tidak boleh. Itu akan menyakiti hati teman kita ya. Panggil dengan nama yang sebenarnya. Selanjutnya, memberikan nasihat yang baik. Terus mendoakan sahabat ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Jika sahabat kita sedang sakit, kita doakan segera sembuh. Jika ada sahabat kita yang sudah meninggal, kita doakan semoga arwahnya diterima oleh Allah SWT. Terus adab selanjutnya dengan teman kita yaitu menyapa ketika bertemu. Ketika bertemu, saling sapa, jangan diem saja. Maksimal yaitu ucapkan salam. Selanjutnya, menyukai teman dengan tulus. Jangan kita menyukai teman karena sesuatu. Misalnya karena teman kita itu kaya, teman kita itu pinter, kita mau berteman dengan dia. Itu namanya tidak tulus. Adab selanjutnya yaitu adab bergaul dengan yang lebih muda. Siapa? Kalau kalian itu adalah adik kalian atau adik kelas kalian. Bagaimana Bu adabnya bergaul dengan mereka? Yang pertama yaitu menyayangi mereka. Yang kedua, membimbing ke arah kebaikan. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Yang keempat, memberikan apresiasi atas keberhasilan mereka. Jika kita punya adik, jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik. Berikan contoh atau teladan yang baik, baik itu pada adik kandung maupun adik kelas. Selanjutnya, etika bergaul atau adab bergaul menurut gender atau jenis kelamin. Misalnya kita punya teman laki-laki atau perempuan, itu juga ada etikanya ketika kita bergaul dengan mereka. Dan harus diperhatikan, yang pertama yaitu bersahabat karena Allah. Kita punya sahabat itu karena Allah yang menakdirkan kita punya sahabat itu. Jadi kita itu tidak boleh bersahabat karena dia cantik, dia ganteng, dia kaya, itu tidak boleh. Harus ikhlas karena Allah. Yang kedua yaitu
menutup aurat. Jika kita bergaul dengan teman, kita harus menutup aurat kita, berpakaian yang baik. Bagi anak perempuan harap diperhatikan jika bergaul dengan teman yang lain itu pakai jilbab ya, pakaiannya harus tertutup. Terus lekuk-lekuk anggota tubuh tidak boleh kelihatan, pakaiannya harus tebal, tidak boleh tipis. Untuk anak laki-laki juga harus pakaiannya yang sopan. Adab selanjutnya yaitu menjaga kemaluan. Bagaimana Bu cara menjaga kemaluan? Yaitu dengan cara menutupi dengan pakaian kita. Salah satu cara yang lain yaitu jangan sampai kita memegang tangan lawan jenis, berpegangan atau jawel dengan teman lawan jenis beda kelamin loh ya, itu tidak boleh. Ya, sampai di situ saja penjelasan dari saya tentang adab bergaul. Semoga bermanfaat dan semoga saya harap kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.